Sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu panjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada siang hari ini. Kau berkati pemain musik, singer, dan juga WL dan membawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan Tuhan Yesus Kristus, amin. Lagu pertama kita angkat pujian dengan apa? Udah
pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah puji-pujian dinaikkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan fokus kepada firman Tuhan dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu menjadi satu pedoman, menjadi satu berkat bagi setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Bapa bahwa firman-Mu itu menjadi satu pedoman, menjadi satu kekuatan, menjadi satu tuntunan untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami. Kami percaya, kami imani bahwa rancangan-Mu yang indah itu akan kami alami bersama dengan Engkau. Masa depan yang penuh harapan itu akan kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam Engkau, berbuah, dan setiap orang yang ada di sekitar kami boleh menikmati buah-buah dari setiap firman yang sudah tumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Berkati Buning yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar itu adalah tuntunan Engkau, adalah Engkau sendiri, dan Tuhan sendiri yang mengerjakan pekerjaan ini buat sekolah Immanuel untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan. Buning mengambil satu tema, yaitu Dia Tuhan yang melakukan perbuatan besar dan ajaib. Anak-anak, di masa pandemi kita sudah berproses dengan Tuhan selama kurang lebih 10 bulan mulai dengan Maret. Anak-anak, kita merasakan bahwa Tuhan sudah menyertai hidup kita di dalam proses pendidikan. Anda berproses dengan berat, dengan langkah yang berat sekalipun, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap menyertai. Anak-anak, Buning memperoleh berkat firman Tuhan ini dan Buning kembali bagikan kepada kalian. Dia Tuhan yang melakukan perbuatan besar dan ajaib. Keajaiban demi keajaiban sudah kita alami bersama. Ya, Buning akan ambil ayatnya di dalam Ayub 5 ayat 8-9. Anak-anak bisa membaca. Kita akan baca bersama-sama. Ayub 5 ayat 8-9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Anak-anak, firman Tuhan ini sudah memberkati Buning, dan Buning sudah merasakan berkat itu. Buning sudah pergumulkan itu. Buning mau tanya, kepada siapa kamu bisa mengadu? Kepada mama, Bu? Kepada papa? Kepada Cece? Kepada Koko? Aku mengadukan semua permasalahanku, Bu, kepada mereka. Oke, manusia dalam ilmu sosial kita memang berinteraksi dengan sesama manusia. Kita saling bercerita. Apakah mereka bisa memberi solusi? Bisa, Bu, sedikit agak banyak bisa memberikan solusi. Tapi kita punya satu pribadi yang luar biasa. Dia yang bisa melakukan perbuatan yang ajaib dan besar. Siapa dia? Yesus namanya. Immanuel, Allah yang sudah menyertai kita. Yesus namanya. Anak-anak, di dalam perjalanan kehidupan kita, siapa yang bisa berjalan sendiri? Dalam sejarah perjalanannya Buning merasa tidak mampu berjalan sendiri. Baik di semua bidang kehidupan, tidak pernah dan tidak mampu Buning berjalan sendiri. Tetapi Buning ada sampai saat ini karena Buning mengandalkan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan, karena perbuatannya. Dan Buning menjadi gaya hidupnya Buning. Buning selalu mengadukan semuanya kepada Tuhan, tidak pernah kepada siapa-siapa. Kepada Pak Kornel Buning, iya, Buning ya bercerita, mengadukan. Tetapi
tapi hanya sekedar kita sebagai sesama manusia kita berinteraksi. Tapi Bu Ning mempercayakan sepenuhnya cerita itu dalam pribadinya Bu Ning hanya kepada Tuhan. Tetapi aku kecil, tentu aku akan mencari Allah dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Anak-anak, di awal tahun ini, di awal semester ini, yang kelas 7 akan naik kelas 8, yang kelas 8 akan naik kelas 9, ada AKM ya, ada seperti ujian, memang ujian ya, yang akan Anda ikuti di kelas 8. Kelas 9 akan mengikuti ujian akhir sekolah. Dan kelas 9 akan meluluskan SMP-nya dan akan meneruskan ke SMA. Bagi yang sudah mendapatkan sekolah SMA, bersyukur kepada Tuhan. Bagi yang belum, ini adalah perjuangan. Kepada siapa kamu mengadu? Kamu memilih pilihan sekolah di luar kota dengan kondisi seperti ini. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi aku kecil, aku Ningasih katakan kepada Tuhan. Tetapi aku akan mencari Allah, mencari Engkau ya Tuhan Yesus, untuk aku bisa mengadukan seluruh perkaraku, dan keajaiban itu akan terjadi. Ayat 9 menegaskan dan menjadi berkat untuk kita melangkah di tahun 2021 yang orang katakan tahun yang sulit, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan satu jawaban, tuntunan. Ayub 5 ayat 9, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Anak-anak, ada satu pujian, hitung berkatmu satu-satu, tidak akan pernah totok, tidak akan pernah habisnya kalau kita menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Seperti matahari terbit, demikian juga Tuhan memberkati kita. Selalu baru berkat itu untuk hidup kita. Tak terbilang banyaknya keajaiban itu. Imani itu, tempatkan Tuhan yang terutama di dalam setiap hidup kita. Maka kita akan menikmati semua prosesnya. Dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan menara yang kuat. Kamu tahu menara? Tempat yang tinggi, bangunan yang tinggi, dan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Anak-anak, tidak salah kita memiliki Tuhan. Dalam pribadi Tuhan Yesus, kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepadanya, dan Dia yang akan bertindak atas hidup kita. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita ada saat ini semua adalah berkat Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan, karya Tuhan, keajaiban Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Kita bisa menikmati ini bersama dengan Tuhan. Bukan tanpa tantangan. Ada perkara yang kita adukan kepada Tuhan. Kita hanya mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Saya akan tambahi satu ayat berikutnya lagi. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Anak-anak, kita harus berkemenangan. Goal kehidupan kita adalah surga, adalah hidup bersama dengan Tuhan, menjadi seperti Yesus, masuk dalam kerajaan surga, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Tantangan kehidupan kita banyak,
tetapi tetap adukan semua kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pekerjaannya yang luar biasa itu. Dia akan memegang tangan kananku. Kita akan memegang tangan. Perhatikan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kita berikan kepada Tuhan, dan dengan tangan kanan Tuhan kita akan mendapatkan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan. Siapa yang tidak ingin berkemenangan? Di dalam perjuangan kehidupan sehari-hari, di dalam perjuangan iman sampai garis akhir, kita harus tetap perjuangkan iman itu untuk menuju kepada kesempurnaan. Kita berproses dengan Tuhan. Jangan katakan, "Bu, aku masih remaja, aku masih jauh dari kata itu." Tidak, kita semua berjuang mempertahankan iman itu, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hanya mengadukan seluruh pergumulan hidup kita, perkara-perkara kita hanya kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak atas hidupmu. Kita tutup ya dengan satu ayat, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Ulang, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia besar, yang menjanjikannya setia. Anak-anak, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Walaupun kita seringkali sebagai manusia, kita seringkali tidak setia. Ingat, Ia yang menjanjikannya setia. Janji firman Tuhan sudah diberikan. Didikan pada hari ini Tuhan sudah berikan untuk hidup kita. Kita mau berkemenangan, kita mau hidup kita hidup dengan tuntunan Tuhan, hidup dengan berpegang kepada Tuhan, dan tangan kanan Tuhan menuntun hidup kita, sehingga kita menikmati keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Andalkan Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang baik, tetap menjadi anak-anak yang berjalan dari kebenaran menuju kebenaran, tetap menjadi anak-anak yang berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan Tuhan. Jangan belok kanan atau belok kiri, tetapi tetap ikuti tatanan aturan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, mengadukan seluruh pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Kita percayakan seluruh hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kita sukses bersama dengan Tuhan, dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan membawa kemenangan-kemenangan, piala kehidupan kita dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetap setia kepada janjinya. Tuhan Yesus yang berikan janji itu setia. Pada saat kita tidak setia, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku sebagai manusia, dagingku ini lemah. Ampuni aku. Kerjakan Tuhan keajaiban itu. Ampuni aku. Dan tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik atas hidup kami. Engkau yang sudah melawat seluruh kehidupan kami, seluruh warga sekolah SMP Kristen Immanuel. Kami percaya ini semua adalah anugerah terindah yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Kesehatan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan di masa pandemi. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah anugerah Tuhan, keajaiban yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Tuhan sudah memberkati orang tua kami dengan keajaiban-keajaiban, dengan berkat-berkat yang luar biasa di masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, di awal tahun 2021 ini, kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, ke dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa bisa kami andalkan, dan Engkau yang sudah memberkati kami dan tetap memberkati kehidupan kami sebagai seorang siswa Tuhan, siswa dan siswi SMP Kristen Immanuel. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau,
mengadukan setiap perkara-perkara kami hanya kepadamu, berbicara, berbincang-bincang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan sendiri akan mengerjakan berkat yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat, tuntunan di masa remaja kami, di masa kehidupan kami, hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Ibu guru kami, berkati orang tua kami. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua yang sudah mengupayakan segala sesuatu untuk anak-anak bisa sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada atas kami. Kami serahkan setiap doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami dan serta kami. Haleluya. Amin.